Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uth li jami' nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'an al-karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummatis salam. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ghayab wa miftah babil yasar sayyidina Muhammad al-Mustafa wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhir ala ni'amillah wa ibadih. Para habaib, para asatidz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa Al-Mukarram akhina fillah Kiai Haji Sabri Lubis mata'allah bituli hayatihi, dan juga tidak lupa khusus kepada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga khusus yang tadi disebut namanya Habib, siapa itu? Habib Fikri mata'allah bituli hayatihi. Hadirin, kita patut bersyukur jika ingin selalu dijadikan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kuncinya adalah syukur. Sebelum saya lanjut, mari sama-sama kita niatkan bahwa hadirnya kita pada malam hari ini membaca maulid, kemudian mendengar tausiah, tujuannya adalah untuk merangsang datangnya rahmat dan ampunan Allah Rabbul Alamin. Maka sebelum lanjut, kita pasang niat bersama-sama untuk menuntut ilmu. Jadi kita sekarang ini membentuk majelis ta'lim, bukan mendengar ceramah. Mengapa begitu? Karena orang yang menuntut ilmu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa ini Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud adalah sahibus sir, teman berjalannya, teman bepergiannya Rasulullah SAW. Ya Ibn Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu galaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alf ragabah. Wahai Ibn Mas'ud, dudukmu satu saat, 1 jam, setengah jam, 10 menit, 5 menit, masuk dalam kalimat saat untuk menuntut ilmu. Duduk di dalam berniat mencari ilmu tanpa menyentuh pulpen, pena, tanpa menulis satu huruf pun, itu lebih bagus daripada engkau membebaskan 1000 budak. Saudara Rasulullah SAW. Mengapa demikian?
Karena memang Allah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kalian yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu sampai tinggi beberapa derajat. Artinya orang berilmu yang sudah tentu mengamalkan ilmunya, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena tidak sempurna iman seseorang ketika hidupnya tidak dipakai untuk menuntut ilmu. Mengapa begitu? Karena Islam satu-satunya agama yang diliputi ibadat di dalam segala segi, baik dari mulai kamar mandi, orang melakukan hajat besar, hajat kecil, membutuhkan ilmu bagaimana cara istinja yang benar. Agar apa? Agar menjadi suci dirinya. Kemudian barulah dia mempelajari bab wudu. Kemudian barulah dia mempelajari bab tentang mendirikan sholat, bagaimana cara menutup aurat, bagaimana cara berdiri menghadap kiblat, bagaimana cara mengucapkan makhraj ketika sholat, demi mencapai stempel sah. Kalau sudah stempelnya sah, maka yakinlah ibadat akan diterima. Bukan husnudzon kepada Allah. Jika ibadat asal-asalan terus merasa yakin ibadatnya bakal diterima, ini bukan husnudzon. Ini namanya takhfif, menggampangkan. Jadi kita kembali bahwa niatnya kita pada malam hari ini, niatnya apa? Lagi menuntut ilmu. Kalau ingin derajat kita tinggi, sehingga dalam memperingati Maulid kita niatkan sebagai curahan kebahagiaan atas diwujudkannya Nabi Muhammad di alam dunia ini. Kenapa? Karena beliau menjadi rahmat. Allah lebih cenderung, lebih membuka jalan luas untuk umat ini masuk surga daripada masuk neraka. Surga ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah, tapi Allah lebih merestui umat ini masuk surga. Artinya apa? Kalau untuk masuk surga ditolong oleh Allah, tapi kalau untuk masuk neraka dihalangi oleh Allah. Mana bukti rahmatnya? Orang kalau niat berbuat buruk dikerjain, dicatat 1 pahala. Begitu dikerjain, dicatat 10 pahala. Ini artinya surga yang lebih harus kita pilih. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih menghendaki kita masuk surga daripada masuk neraka. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti bakal masuk surga kecuali yang gak mau. Sahabat bingung. Kita juga bingung kalau ada orang disuruh masuk surga gak mau. Gak dua man ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang gak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dia yang mau masuk surga. Jadi sebagai bukti kalau kita betul mau masuk surga, taatilah Nabi SAW dalam segala hal. Wa man asani faqad aba. Siapa orang yang menyimpang dari jalanku, tidak menjadikan aku sebagai pedoman kebenaran dan kebaikannya, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Sallu ala nabi. Bahkan saking lebih disayangnya umat ini dibandingkan umat-umat Nabi sebelumnya. Umat Nabi di zaman Bani Israel, bukan umat Nabi Muhammad, itu betul-betul dibelenggu oleh segala peraturan. Kalau punya istri head
nggak boleh tinggal satu rumah, maka istrinya mesti disuruh keluar, tidak boleh hidup satu rumah. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Istrinya haid, tidur, hidup boleh satu rumah, tidur boleh satu tempat tidur, bahkan bercumbu pun masih diizinkan asal jangan bersetubuh. Jadi umat ini bukan disayang tapi dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat Nabi terdahulu, Bani Israel, ketika pakaiannya terkena najis, itu nggak boleh dicuci, mesti disobek. Bahkan kulit badannya pun kalau terkena najis mesti disobek, nggak boleh dicuci. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Najis sampai dibagi tiga: mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Yang masing-masing aturannya untuk mencucinya sudah diajarkan oleh para ulama. Makanya jasa para ulama jangan dikecilin. Laulal ulama kullana kal bahaim. Kalau tidak karena adanya para ulama yang mengajarkan tata cara untuk menjadi hamba yang benar, untuk menjadi umat yang benar, manusia ini sudah seperti binatang. Sekarang saja pesantren dimanapun ada, masjid dimanapun ada, tahfidz Quran dimanapun ada, kiai dimanapun ada, ceramah dimanapun ada, acara kebesaran Islam dimanapun ada, disampaikan segala hukum Allah, manusia masih banyak mengingkari agama. Mereka akan kembali seperti kehidupan masa zaman jahiliyah. Na'udzubillah min. Dulu umat Bani Israel kalau mau tobat dari dosa, nggak ada tuh istilah astagfirullahaladzim, tubtu ilaika ya Allah taubatan nasuh. Nggak ada. Tobatnya harus mati. Mati sebagai penebus tobatnya. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Dosa hidup dari umur 15 tahun, mabok, mencuri, bahkan membunuh, berantem sana berantem sini. Begitu dia tobat, baru dapat 1 minggu, atau baru dapat 2 hari, atau baru dapat 1 hari, kemudian dia tobat, dia mati hadas besar, dia lakukan sholat, dia qadhain sholatnya itu, mati, dakhalal jannah. Mengapa begitu? Dasar hadisnya ada. An-Nabi bersabda dalam hadisnya, atani atin min 'indi rabbi fabasyarani annahu man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah. Telah datang utusan dari Allah Rabbul Alamin, yakni malaikat Jibril, menyampaikan kabar gembira kepadaku bahwasanya siapapun daripada umatku yang mati tidak menyekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Qala, begitulah katanya. Fa'aqulu, kemudian aku bertanya, aku berkata, wa in zana wa in saraqa, kalau mereka tukang zina dan mereka pencuri? Dijawab lagi sama malaikat Jibril, wa in zana wa in saraqa, walaupun tukang zina, walaupun maling, tetap dapat hak masuk surga selama tidak musyrik kepada Allah. Cuman kan pertanyaannya, kalau mati dosa belum sampai diampunin semuanya, berarti masih mati bawa dosa. Berarti mesti dibakar dulu. Bentaran tapi. Lah cuman sebentar-bentarannya neraka. Tukang rokok kebelantikan rokok ayam main Cimande. Bukan begitu? Tetap kita kepengennya masuk surga bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Enak banget kan tukang zina, maling masuk surga. Cuman terusin hadisnya, ada syarahnya itu hadis. Kalau mati masih ada saldo dosa, tetap dibakar dulu. Beda sama orang kafir. Kalau orang kafir kan khalidina fiha, kekal di dalam neraka, udah gak punya harapan masuk surga. Kalau umat Islam masih ada masuk surga, cuma jangan kencang dikit, coba nunjuk yang mau.
Beda sama orang kafir. Pak, air kencing sama air mani sama apa beda? Lihat rahmat Allah. Kalau orang keluar kencing cukup istinja, cebok. Supaya lebih keren kita sebutnya, karena ini milenial, kita sebutnya cebok. Tapi kalau keluar mani mesti mandi. Bisa bayangkan nggak? Kalau perlakuannya untuk membersihkan diri dari kencing harus sama dengan membersihkan diri setelah keluar mani. Tiap kencing mandi, tiap kencing mandi, jadi harus mabol loh. Lihat rahmat Allah. Mengapa saya berkata seperti ini? Karena kalau untuk mulia, kita sudah mulia. Agama satu-satunya yang benar hanya Islam. Orang lain nggak boleh tersinggung kalau kita ngomong begini. Karena kita punya landasannya, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang benar hanya, bukan paling. Kalau ngaji biar lulus, udah gak bayaran goblok. Jangan pakai jadi kiai kalau buat masuk neraka mah Pak, mendingan goblok. Melawan Allah mendingan tolol daripada pinter. Sebab orang pinter nerakanya lebih dalam. Ya. Kalau nerakanya kurang dalam mungkin masih ada yang ketemu yang kenal. Nah, lu di sini juga gitu. Nah, kalau udah nerakanya kelewat dalam, nanti campurin sama orang mana-mana Pak. Nanti nerakanya jangan dalam-dalam, tapi jangan kita masuk neraka Bapak, jangan. Bukan karena saya tahu diri, amal saya cuma begini doang, ya saya mau biarin dah masuk neraka juga. Kalau ada di kampus ini yang beli suruh pita, rumahnya beli, tanya suratnya apaan. Ini Bapak ini kita minta maaf. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita di sini mulia. Agama satu-satunya yang benar hanya menyembah Tuhannya, tidak ada Tuhan kecuali. Mau tinggal di mana kek, sholat tetap menghadap gitu. Makanya berhenti pakai sejadah yang ada gambar Ka'bahnya, berhenti. Ini orang sekarang udah tolol pakai bayar lagi. Dibikinnya sejadah ada gambar Ka'bah, dipakai sholat dekat sama kaki, pantas emang? Coba taruh gambar bapak ente dekat kaki, pantas nggak? Masa giliran foto bapaknya ditaruh di atas, giliran Ka'bah taruh di bawah? Ini bukan tolol, pakai tolol. Jadi mulai besok jangan pakai sejadah yang ada gambar Ka'bah ya. Habis bagaimana? Masjid saya udah telanjuran gambarnya Ka'bah, gulung. Udah sholat jangan pakai sejadah kalau nggak punya duit. Nah cuma kalau ada masjid pakai karpet yang nggak ada, orang kampung situ jangan minta surga. Heran ya umat zaman sekarang. Giliran bangun rumah sampai diukir, tukang sampai nggak pulang-pulang. Sampai gini dari kampung nelfon lagi nyuruh pulang, tahu lu belum pulang. Lakon masih ada miring segala macam. Giliran masjid pasang drum, pinggir jalan, nggak boleh lihat mobil lewat ngomong. Ya dari arah barat arah lemparin aja Pak, lemparin. Lu banyak gue lemparin. Malu dikit kenapa nggak bisa diginiin bikin rumah sendiri dan masjid pakai gotong royong ramai begitu. Entar ujung-ujungnya duit yang orang habis bohongin saudaranya, habis jual warisan kagak bilang sama saudaranya, ngikut nyumbang. Khotbah Jumat toto ittaqullah, pala lo. Rame duitnya haram. Makanya jangan heran Pak kalau ada masjid sampai geledek, masjid kebanjiran. Zaman sekarang jangan pakai heran Pak. Duitnya kadang-kadang semenggah-semenggah. Tahu semenggah? Kita ini udah mulia. Gak ada yang namanya Tuhan yang kita sembah, gak ada. Satu-satunya Tuhan hanya Allah.
gitu, orang lain nggak boleh tersinggung. Dia juga ngomong begitu juga. Bukan maulid, cuma dia namanya beda ya. Kalau kita kan maulid nih, kalau dia bukan maulid, ada lagi acaranya lain, apaan itu? Nah kita kalau memang bukan acara gitu jangan suka ikut-ikutan. Yang kayak toge lo, ketoprak ada, digadu-gadu ada, digala-gala ada. Itu bukan Islam, itu Islam. Kayak pempek, kapal selam. Aku Islam, wah begitu. Biar kulit kurang tapi bening juga tetap Islam. Kalau yang asli apa? Biar murah juga tetap asli. Batu zamrud asli, sama duri bulan, sama-sama batu. Nah, kalau imitasi, biar terang-terang juga. Bukan main lah, penampilannya luar biasa. Ya, kiai, bukan kiai lagi itu ilmunya udah banyak banget. Kiai, ngomongnya ngaco, tepok. Mari kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kebo. Dan Nabi ngomong ke sono, dia ngomong ke sono. Coba saya mau tanya sekarang, tolong dijawab yang rame. Kiai atau ustadz menyebabkan muridnya masuk surga, sesuai gitu? Belah kiri. Kiai, ustadz menyebabkan muridnya masuk neraka, sesuai nggak tuh? Tinggal udah mau bisa terbang kayak ceramahnya, terbang podium dibawa-bawa gitu. Tinggal. Jangan lagi cuma bisa ngomong. Lu mau pakai dalil apa kek? Orang apa biar alim kayak apapun, pesantrennya muridnya 300 miliar satu. Ngajarnya ngaco, tinggal. Makanya masukin pesantren jangan sembarangan, nanya guru dulu. Nah, keluar pesantren masih bukannya jadi ngajarin orang masuk surga, malah jadi ngelawan Allah. Ini kafir sekarang, kekafiran sudah di mana-mana. Buat kufur gak perlu keluar rumah, apa pegang handphone aja tuh, buka YouTube. YouTube tuh ada yang buat kena ke surga, ada yang buat ke neraka. Tergantung yang megang tuh handphone. Kalau ada pulsanya. Handphone kamu bodak ada malah juga soal banget kamu di YouTube. Ini YouTube gua nggak bisa dibuka-buka. Kenapa ya? Kemarin masih bisa. Tanya mengerti di counter. Pulsanya nggak ada pak, goblok. Nah, paket nggak ada dengan nulis di YouTube. Bocah. Ngerti? Jadi udah mulia kita. Orang di zaman Bani Israel, kalau malam dia maksiat, itu pagi-pagi di pintu rumahnya sudah ada tulisan tuh. Hada bait fulan, ini rumah si fulan bin fulan. Semalam dia habis mojok. Semalam dia hadir maulid. Gak ada maulid kan waktu itu mah. Habis kumpul sama temennya, nyolong, ketulis depan pintunya. Jadi orang lewat depannya kelihatan. Kalau kita mau tapi emang enggak. Ini enggak kita mau. Ini kayak ngadu di sini nih. Misalnya nih, ada yang habis disporing lurus kayak mobil gitu. Ya, ada yang belum dibalance, ada begini tuh. Enggak kelihatan. Ditutupin sama Allah akhirnya. Yang tahu rahasia kan masing-masing yang sendiri. Kita punya rahasia semua nggak nih? Oh, depan orang mau bagus-bagus. Coba sendiri. Wah, bercaling. Ditutup aib kita. Nabi Adam saja, Abul Bashar, bapaknya manusia, itu sampai ngiri. Aku iri kepada umat Muhammad. Aku sekali melakukan kesalahan. Kata beliau, kalau kita nggak boleh bilang Nabi Adam salah, sebab ketentuan Nabi Adam turun dari surga dengan disebabkan makan buah khuldi sudah ditentukan sebelum Nabi Adamnya diciptakan. Jadi itu cuma sebab saja. Jadi kalau beliau bilang aku melakukan kesalahan, ya harus beliau yang ngomong. Kalau kita nggak boleh. Aku hanya melakukan satu kesalahan, langsung Allah lepaskan pakaianku dan Allah pisahkan aku dengan istriku.
Ya kan misah. Nabi Adam di mana, Ibu Hawa di mana? Baru di Arafah ketemunya. Nah, kalau umat Nabi mah enggak. Begini bawa motor, nyampur sama teman maco, udah maco, gila, goblok, senewan, apalagi itu dan teman-temannya, ya, senewan dan teman-temannya. Apa temannya senewan? Lu bikinnya sendiri. Masih mencariin mau gua. Paham itu? Begitu pulang, nggak ketahuan begini. Biji dikantongin. Wah, begitu teman-temannya biji dikantongin. Begitu pulang ya pakai biji lagi. Dari mana nih? Hadir Maulid. Temong. Gak ada yang nanya apa tuh temong. Udah gua mau ngomong aja sama ngomong. Yang penting tidak ada unsur kekafiran. Ngomong boleh semua ngomongnya asal jangan ada unsur kufur. Lo pinter banget kalau ngomongnya teratur tapi ada kufurnya, tetap jahanam. Ngerti? Kemudian kalau ada tergerak di hati nih, umat dulu nih, umat yang dulu hatinya bergerak nih, mau berbuat jahat, dicatat. Kalau kita mah enggak. Udah pokoknya kalau mau cerita mulia mah udah gak ada yang ngalahin umat ini udah. Sampai terakhir kemuliaan umat ini, sampai nanti ketika dunia sudah kiamat, manusia sudah dihisab, semuanya ketika mau masuk surga, yang masuk, bukan yang ngambil dulu tadi itu umat lain nggak boleh dulu. Jangankan umat lain, nabi-nabi yang lain dulu nggak boleh sebelum Nabi Muhammad, keluarganya, anak istrinya, dan umatnya masuk surga. Baru nabi yang lain masuk, umat yang lain masuk. Sallu alaihi nabi. Wah, bukan main. Makanya jangan pakai ngeluh. Sekarang di dunia susah, jangan ngeluh. Ya Allah, tahajud udah. Duha udah. Apa aneh bacaan, sampai bacaan salah-salah ya Allah. Ini rezeki masih belum juga datang ya Allah. Bagaimana sih ini? Mana tajib 3 orang lagi utang. Misalnya cuma kayak begitu. Biarin dah ya Allah, yang penting berikan hamba hati sabar supaya yang nagih utang mukanya nggak merengut. Oh bagaimana ini? Apa belum bisa bayar? Kan enak kalau begitu. Iya kan, gimana dia belum juga dapat. Udah nggak apa-apa. Enak kita punya utang kalau dinagihnya begitu mah. Enak nggak begitu? Otak, pakai otak. Nagihnya begitu misalnya bagaimana kira-kira? Kalau tetangga denger. Makanya minta tenang hati Pak, jangan minta kaya. Ada orang begitu miskin, rajin ke masjid, begitu kaya kagak sembahyang jamaah Pak. Adzan aja lupa, qomat aja lupa. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, terbalik. Lu mah. Makanya jangan minta kaya dulu kalau mental belum kuat mah. Giliran susah kagak enak dilihat. Kagak enak dilihat tuh. Apa kita kalau ngeliat dia sumpah. Begitu kaya ngejar brand. Dari mana lu? Kalau kau pakai pipa, pakai Firaun. Jangan. Kita harus jaga kemuliaan kita nih. Sekarang kekufuran sudah tersebar di mana-mana. Yang menyebabkan kufur sekarang ini bukan orang goblok Pak, orang yang ngerti Quran, ngerti hadis. Yang bisa bicara Al-Quran, bisa bicara hadis. Yang susah untuk tidak percaya bahwa dia itu pinter. Ternyata standar orang untuk selamat bukan pinter, tapi takut kepada Allah. Takbir! Allah. Begitu. Mau ngapain pinter? Orang-orang Yahudi itu disebut maghdub dalam surah Fatihah karena inkar ba'dal alim. Mereka membantah Allah setelah mereka mengerti. Jadi sudah mengerti tapi nggak ngaku. Sampai-sampai kemuliaan Nabi Muhammad SAW tidak mereka akui. Siapa yang menyatakan? Allah yang menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun.
mereka yang telah kami turunkan kitab kepada mereka, yakni Taurat, Zabur dan Injil, mengenal Muhammad seperti bapak mengenal anak. Tetapi sebagian daripada mereka menutupi kebenaran, padahal mereka mengerti. Artinya apa? Mereka tahu Nabi Muhammad paling mulia. Cuman karena dengki mereka tidak mau ngakuin. Mereka tahu Nabi Muhammad paling hebat, tapi mereka tidak mau mengakui. Itu sifat manusia tuh begitu. Padahal sebelum nabinya muncul, orang-orang di umat Nabi Musa lihat di Taurat, ya, nanti di akhir zaman akan muncul nama satu nabi namanya Muhammad, sifatnya begini, disebut kesempurnaannya. Langsung mereka bersepakat, aku akan menjadi pendukung nabi ini. Begitu nabi diutus dari Bani Hashim, langsung mereka benci karena bukan dari golongan mereka. Nah sekarang sudah kembali lagi nih seperti dulu. Kalau yang bukan golongan gua, hajar. Akhirnya sholat juga, neraka juga. Maulid sama kagak maulid berantem. Ngapain tuh maulid? Bid'ah. Yang bid'ah mah gemplong. Gemplong sama Nabi gak ada. Jombro dan saudaranya Misro gak ada. Kolak gak ada. Itu yang bid'ah. Maulid yang bid'ah cara kita. Begini nih cara kita, pakai rebana, bacanya begini. Itu bid'ah caranya. Bid'ah itu baru. Tapi bid'ahnya bid'ah yang baik. Ngerti? Ada orang lari pagi berdua. Yang satu larinya mulutnya diem aja, yang satu sembari sholawat. Yang ada pahalanya yang mana? Jadi boleh nggak baca sholawat sembari lari? Nah, apalagi ini udahnya baca sholawatnya duduk, karpet dikasih digelarin, hujan kagak keguyur hujan. Walaupun ini udah bayar kupion nggak tahu. Ntar habis maulid, udah kelar acara doa nih, habis dia sobri ceramah terus doa. Gue main suruh makan nggak? Makan lagi. Doa. Katanya kagak makan, tuh makan dia bilang. Jangan suka suudon. Dan begitu. Jadi udah mulia. Bapak mau tahu maulid itu apa, Pak? Banyak maulid sekarang ini sudah disimpang-simpangin, Pak. Orang bikin acara maulid banyak kan, ada yang niat nyari nama, ada yang niat nyari duit, ada yang niat macam-macam dah. Makanya nggak dapat berkahnya. Kalau maulid yang sesuai diajarin sama agama, berkahnya luar biasa. Sampai-sampai malaikatnya berputar selama 1 tahun di tempat ini nanti. Asal maulidnya benar. Begitu dengar nama Nabi Muhammad, jangan coba-coba mulut minggem dengar nama itu. Gak bakal dapat syafaat nanti. Hati-hati. Makanya kalau saya ceramah gak ada urusan. Kalau diancam, wah yang begini gua gak undang lagi. Alhamdulillah. Gua menggilang gak diundang lagi. Gua ngarepin diundang kagak. Yang penting sekali ketemu orang untung. Pak, ulama bersepakat. Ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mal minhal maqbul wal mardud. Ulama semuanya bersepakat bahwasanya di dalam setiap pekerjaan ibadat terbagi menjadi 2. Ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali sholawat. Lalu mau sembari gantungan lagi itu di tenda situ, mau sembari nyungsep, sembari lari pagi, sembari apa, sholawat. Ibu-ibu sambil nyuci beras baca sholawat, insya Allah laki sama anaknya jadi bener. Wah, ibu-ibu yang tahu dah lakinya bener apa kagak. Bapak-bapak yang kepengen bininya bener, ya, tiap di rumah baca sholawat tuh, tiup untuk bininya. Udah nggak perlu. Benar-benar sholawat manjur banget, sholawat manjur luar biasa. Kalau di dalam benda habba sauda dawa min kulli da. Jinten hitam itu obat seluruh penyakit illal maut, kecuali mati. Mati kan sudah obatin. Jadi jinten hitam
Tahu jinten hitam? Habat sauda yang kemarin dibagi. Ada kapsul habat sauda, itu obat segala penyakit. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kalau air Zam-Zam 5 syuri padaku. Zam-Zam tergantung niatnya minum. Mau minta apa kepada Allah? Berkat air Zam-Zam insya Allah kabul. Cuman kebanyakan pada salah minta. Zam-Zam diminum, niatnya minta kaya. Kagak cocok. Mestinya kalau Zam-Zam diminum, niatnya supaya hati terang. Kalau udah hati terang, miskin senyum, kaya juga senyum. Gitu. Nah, sholawat buat semua. Ada yang ngontrak rumah mau bayar duitnya belum ada, banyakin sholawat. Tapi jangan lihat jam. Iya. Jangan, udah selama lagi terus. Ya. Kemudian yang pengen kawin lagi, sholawat. Ibu-ibu yang gak kepengen lakinya kawin lagi, sholawat. Jadi bagaimana? Ya tergantung banyakan mana. Laki sholawat 100 pengen kawin lagi, ibu-ibu gak kepengen lakinya kawin lagi, sholawatan 90, berarti kalah 10. Siap-siap. Oh, jadi berlomba dengan sholawat. Waduh, sholawat luar biasa. Mau tahu sholawat hebatnya kayak apa? Sebetulnya satu aja juga disebut udah cukup. Hanya ada satu ibadat yang begitu dikerjain, orang itu langsung disejajarkan melakukan sesuatu yang bersamaan dengan apa yang Allah lakukan, yaitu sholawat. Allah bersolawat gak? Kalau kita bersolawat berarti kita menyamai pekerjaan Allah, perbuatan Allah. Walaupun sholawat Allah kepada Nabi beda dengan sholawat kita kepada Nabi. Malaikat sholawat gak? Kita sholawat berarti sama dengan malaikat. Kita punya dosa semua enggak? Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat 10 kepadanya. Salah satu daripada 10 salawat Allah kepadanya adalah ampunan dosa. Orang kita punya sumpah kan nih? Baca salawat. Salah satu dari 10 ada pengobat sumpah. Jadi salawat itu tergantung kita. Kayak kita datang ke dokter, dok, aduh bintang daya tuh. Kata dokter sini, coba lihat, mungkin asamnya urat nih. Ya mungkin. Wah, keseringan gak punya duit ini. Gak ada, dokter gak tahu kalau bukan yang itu. Dokter gak tahu kalau bukan itu mah. Ini bapak kolesterolnya tinggi pak. Kenapa emang? Bapak ini kelewatan banyak makan makanan yang mengandung lemak. Begitu kan? Obatnya dikasih. Nggak mungkin obat lemak dikasih obat puyeng. Mungkin nggak begitu? Tapi sholawat ketika kita duduk. Udah nyari tuh, mendetek. Waduh, ini orang penyakitnya di sini nih. Apa penyakitnya? Kalau sebaik banget pulang pergi mau sudah jelek, pulang nanti sendal orang, coba cek sholawat. Jadi takut kalau sendal orang. Ini nyambung ngomong saya. Lah Bekasi lo sekarang deket banget, bener. Cuman sekarang sangat sombong pakai penyetol. 2, tahunnya 2. Enggak apa-apa mau 10 kek. Kalau kartunya ada duitnya saya terbuka. Biar mobil lu cakep banget, duitnya kagak keset. Enggak bakal begini. Begitu juga kita. Ukuran tinggi kurang, kulit kagak bening, suara nggak enak didengar. Ya, makan petai mulu jengkol. Tapi rajin sholawat, tetap dikasih masuk surga. Makin nanya begini, itu di surga petai ada nggak? Ada. Cuman petai sono nggak bau kayak petai sini. Bidadari nggak mau malu kalau bau.
Paham ya? Jadi sholawat ini yang tidak ada tertolaknya. Luar biasa. Kalau mau mengenal Nabi yang sebenar-benarnya nggak ada yang bisa lah. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Ya, Nabi bisa ngomong sama batu. Nabi Nuh naik bahtera, terombang ambing, selamat. Sebab selamatnya karena ada nur Nabi di sulbinya. Nabi Ibrahim dibakar sama api Namrud. Yang terbakar cuma ikatan tangannya saja. Karena ada nur Nabi di sulbi Nabi Ibrahim. Jadi nabi-nabi pun ngambil berkah dari Nabi Muhammad. Makanya pada benci Nabi Muhammad apa gergetan. Gergetan. Neraka lu maulid masuk neraka. Coba yang ngomong neraka, kasih kemulinya. Wah, cetok. Tahu cetok? Gua kan menyesuaikan daerah. Ada ceramah di Inggris, cetok. Nah ini wah cetok. Ya kita kan mesti menyesuaikan bahasa, Pak. Supaya nyambung. Gitu. Jadi kita tinggal menjaga kemuliaan. Pesan saya, berhati-hatilah. Jangan mudah cenderung kepada orang karena penampilannya bagus, detailnya banyak, ilmunya bagus. Enggak. Kalau bicara alim, iblis alim, Pak. Iblis itu alim. Buktinya berdialog sama Nabi Adam sampai kena omongan iblis. Tapi ingat, kembali ke awal lagi bahwa ketentuan Nabi Adam turun sudah ditentukan sebelum Nabi Adamnya diciptakan. Jadi iblis itu alim. Ibadatnya paling begini iblis. Dari pertama dia ibadat naik langit pertama. Ibadat naik langit kedua. Ibadat sampai langit ketujuh sampai di surga. Kagak ada godain lagi dia mau ibadat juga. Dia tolong menggoda. Tapi tetap sebagai makhluk dia punya segen, dia punya malas. Tapi dia atasi semua segen dan malasnya. Makanya iblis paling bisa kalau menggoda orang supaya jadi udah jangan sholat, tar aja dulu. Tidur aja dulu bentaran. Tidur, bikin bangun bablas. Kata iblis dia kena. Paham gak ya? Jadi jangan cenderung sama orang. Nah sekarang bagaimana cara kita dari peringatan maulid? Tujuan peringatan maulid, ada apa di dalam peringatan maulid? Di dalam peringatan maulid, antara yang undang sama yang diundang, dua-duanya dapat pahala. Yang undang nyediain tempat, yang diundang datang, dua-duanya pahala. Apalagi kalau yang diundang datang, sebelum datang ke acaranya, duitnya udah datang duluan. Mobil bagus, rumah bagus, ada peringatan maulid, udah yang penting ikhlas lah. Kalau sama saya enggak pakai fit. Lu mau ikhlas enggak, udah urusan bangun belakangan. Sebab orang yang rezekinya ikut maulid itu jadi catatan semua nanti. Dicatat, kata malaikat nih, pahala kamu. Makanya jangan kalau lagi mau maulid begini jangan pakai pura-pura miskin. Jangan miskin bener loh. Udah bukan begitu mau maulid, wah ngikut. Saya ngebantu, jangan bilang ngebantu kalau maulid, ngikut. Saya ngikut niatnya di sini. Apa aja niatnya nggak apa-apa. Saya niat pengen supaya Allah kasih rezeki saya mampu. Niatin nggak apa-apa. Cuma jangan buru-buru. Maulid baru kemarin, juga hasil. Centong nyerok mulu. Orang kalau ngaco, Pak, ngaco kan tawakal, Pak. Mancing juga tawakal. Tiru tawakalnya orang mancing. Yang penting berikhtiar. Duit. Emang kurang ajar nih, ikan kurang ada. Tetep duit. Begitu dapat, girang banget dapat juga. Iya kan? Nggak ada orang mancing umpannya sama ikannya gede umpannya, nggak ada. Nggak ada. Lu cari dari mulai sini sampai ke Inggris, tetap ikannya lebih besar dari. Paham ini? Sebab kalau gedean umpannya ikan makannya bagaimana? Kagak muat mulutnya. Tetap yang penting sudah ikhtiar.
dapat. Nah, di dalam masalah ikut maulid jangan pakai ilmu orang mancing secara utuh, ambilnya dalam tawakalnya saja, husnudzon. Dapatnya urusan Allah, mungkin diganti buat akhirat. Karena ini orang amalnya ke sono gapung, kemari gapung, ke sono kosong, kemari kosong, disimpan sama Allah Ta'ala. Nih, dulu kata malaikat, lu waktu ngikut maulid, lu kan merengut. Bulan gak ada hasilnya. Nih, gua kasih lu, tuh, gapung. Wah, ngomong, tahu begini mah, mendingan juga gua gampang. Jadi kita disuruh ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah mau siapa kek? Oh Habib, ngajarnya ngaco, tinggal. Oh Kiai, ngajarnya ngaco, tinggal. Oh Ustad, ya iya disuruh tinggal, kalau Ustad, tinggal. Gak ada urusan. Kenapa? Karena asasnya agama atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah SAW. Bukan atiur Habib, bukan atiur Kiai, bukan atiur Ustad, bukan atiur Haji, tapi atiullah wa atiur Rasul. Siapapun yang ngajak benar, yang mengajarkan kebenaran, ikutin, walaupun bukan Habib, walaupun bukan Kiai, walaupun bukan Ustad, walaupun belum haji. Sallallahu alaihi Nabi. Paham ya? Ngerti ya? Nah, jadi sekarang udah dua tuh tadi. Yang undang nyediain tempat, berarti ikramul dhaif. Siapa yang nyuruh menghormatin tamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang undang kalau nyediain tempat, berarti dia ngikutin Rasulullah SAW. Paham satu. Yang diundang datang, dapat juga satu. Kemudian digelarin tempat, dapat pahala lagi. Penerangan, dapat lagi. Yang hadir tenang, gak ngobrol, dapat lagi. Waktu dengar nama Nabi disebut, bersolawat, dapat lagi. Itu udah berapa dapat solawat dari Allah nih? Udah berapa kita dapat? Solawat melulu kan kita ini. Itu targetnya maulid tuh begitu Pak, mesti banyak solawat. Karena solawat itu rohnya maulid. Kalau nggak mau solawat jangan maulid Pak, jangan. Buang-buang duit. Paham itu? Kemudian waktu Quran dibaca, kuping ibadat. Yang baca dapat pahala, yang dengar dapat pahala. Pahala kan? Kemudian maulid dibaca, kuping ibadat lagi. Yang baca dapat pahala, yang dengar dapat pahala. Kemudian ceramah tausiah agama, baik sambutan panitia tadi. Apabila mengucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah bilang afsus salam tasbih, sebarkanlah salam maka kamu selamat. Yang ucap salam sudah nyebarin salam. Yang jawab ngedengar ngejawab, dua-duanya dapat pahala lagi. Begitu datang ketemu salaman satu sama lain. Apabila dua orang Islam saling berjabat tangan, tapi jabat tangannya yang benar ngikutin Islam, jangan nyolek begini doang kayak capek cebok. Lalu salaman begini, maaf, contoh. Tuh, nah, jadi ini tekukan tangan kita sama tekukan tangan teman ketemu, itu baru salaman cara Islam. Bang, bukan begini nih, maaf sini dikit, maaf, nanti. Ya. Jangan. Virus mah yang bahaya, virus susah. Iya benar-benar virus susah, yang paling susah, paling bahaya. Divaksin apa aja nggak bisa kalau virus susah. Begitu nggak kira-kira? Jadi nggak usah pakai was-was kelewatan. Takut kelebihan jangan, ngeremehin juga jangan. Tetap aja kita pakai. Cuman gua main mudaan jangan juga begitu. Sama yang tua jangan juga begitu. Copot. Ini luar biasa. Dulu sholat dianjurkan oleh Islam rapat, sikut ketemu sama teman. Ya, supaya iblis nggak masuk. Begitu ada kabar vaksin ditandain, kontrol ya iblis, ada di sini ya, ada di sini. Ada iblis benar-benar nih. Sebab corona gue jadi dapet tempat di masjid. Allah, nggak mungkin iblis mau bawa akbar, kagak mungkin. Wah, bayang.
Tidur. Oh, dikasih tempat, sampai ditandain. Buat kita malah kagak ditandain. Buat imam nggak ditandain, buat makmum yang lain kagak ditandain, buat muadzin dan buat iblis ditandain. Katanya foto ya iblis. Oh ya kan, sukses. Tolong. Ya kan? Ya. Wa tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum yang kau lontarkan untuk saudaramu adalah sedekah. Kalau pakai masker kagak ketahuan senyum. Gue lagi senyum mulai nih. Masih mesti ngomong. Dia nggak apa-apa, saya lebih baik gerak. Kipas angin enak sesaat. Pulang nyari gobangan. Paham ya? Oh iya, kita kalau keinget tetes per tetes kalau keadaan dakwah hidup. Iya, hidup mau enak kuburan nggak dipikirin masalah. Mau tidur pakai AC, tutup pakai semprotan nyamuk segala macam kuburan nggak dipikirin, nggak ada malaikat enak duduknya. Ya, kembali kepada pembicaraan. Bahwasanya di dalam peringatan Maulid banyak sekali terjadi kebaikan. Ini sebabnya banyak orang yang menghalangi adanya Maulid. Bilang bid'ah begini. Lah udah kagak mau ikut tuh udah jadi mah jadi gue Maulid yang panas. Orang begitu meribet mah dikasih aspirin kagak baik. Dikasih lalu kaki tiga tetap panas. Paham ya? Yang penting kita jawab lana amaluna walakum amalukum. Kalau terhadap orang di luar Islam lakum dinukum waliyadin. Jangan gitu. Orang di luar Islam bikin acara, orang Islam jangan ikut-ikutan. Tapi kalau punya tetangga orang kafir, tolongin. Dia susah, tolongin. Dia sakit, tolongin. Gak punya duit, kasih. Tapi akidah tidak ada urusan. Lakum dinukum. Islam tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh mencela Tuhan sesembahan orang lain. Itulah ajaran Islam. Kalau buat toleransi Islam gak usah diajarin Pak, udah dari dulu dari Nabi udah diajarin. Bener banget. Paham itu? Kemudian apa lagi? Di dalam peringatan Maulid ada apa lagi? Banyak sekali. Makan ikut cara agama berempat. Toleransi itu. Ya kan? Satu nampan berempat. Nggak ada yang satu ngomong jagoan, lu ambil daging gosip dan nggak ada. Wah, ambil nampannya tuh blokir. Tempat Maulid itu menjadi preman kayak nasi senampan, dagingnya sekepel, bagi-bagi. Yang kuat di belakang apa? Wah, makan dulu, makan ya, makan ya. Udah begitu, makan Pak, oh ente duluan, enggak, Bapak tuan Pak, oh iya baik. Makan jadinya. Oh enggak begitu dong, misalnya kan, ingat gak dulu waktu cerita aja kalau makan. Yang gua makan. Begitu gua makan, banyak kan mana? Bocah. Bagi-bagi. Makannya tangan kanan karena Nabi makannya tangan kanan. Baru Maulid yang berguna. Jangan Maulid soal kemarin minum tangan kiri, makan tangan kiri. Masa minum sama cebok sama? Iya enggak? Iya. Ini tangan kanan, tangan kiri. Yang ini buat apa? Ini buat urusan kamar mandi nih. Kamar mandi, kerja bakti, nyarukin kotoran di comberan nih, kerjaannya nih. Gak boleh yang ini. Yang ini buat salaman, buat makan, buat ngambil yang bagus-bagus. Jangan ini. Jangan sama, cebok tangan kiri, makan tangan kiri, minum tangan kiri. Dulu mah. Ya, mulai sekarang berhenti makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Dalam sebuah hadis dinyatakan, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Makanlah dengan apabila makan seorang dari kamu, makanlah dengan tangan kanan. Gunakan tangan kanan. Waliyashrab biyaminih, minum juga tangan kanan. Waliyakhudh biyaminih, ngambil tangan kanan. Wayu'ti biyaminih, ngasih kepada orang itu tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab wa ya'khudh wa yu'ti bishimali. Karena setan makan, minum, ngambil, ngasih tangan kiri.
Jadi kalau makan minum tangan kiri, sopo iku? Setan. Sopo iku? Setan. Iya. Makanya berhenti kalau makan minum tangan kiri. Nabi gua makan tangan kanan. Gua mesti ngikut cara makan tangan kanan. Ntar bulan puasa nih. Nabi gua kalau takjil pakai korma. Gua mesti makan korma dulu. Nggak pakai ada kolak-kolakan segala macam. Sahabat juga nggak kenal kolak. Yang sahabat kenal korma. Korma dulu. Kalau udah makan korma, terserah dan makan tiap masjid kan. Yang penting sunnah dikerjain duluan. Paham? Gitu. Biar senang kan di depan maulid, jangan menut mulu muka kayak rujak, enak lah. Senyum dikit gitu, kalau nggak reaksi kalau lain sebelah aja gitu. Orang pada ketawa. Aduh sih. Kalau mah nggak asik laku, lah muka asik terlihat kuliah. Paham ya? Jadi maulid tempat mencari kebaikan. Kalau mau menebus dosa, datanglah ke tempat maulid dengan cara maulid yang benar. Banyakin bersolawat, salaman dengan cara yang benar, makan minum dengan cara yang benar, hormatin orang tua, dan ikutlah andil dalam setiap acara-acara agama. Berbuatlah sesuai dengan aturan agamamu, karena kita semua sudah dimuliakan oleh Allah SWT. Tinggal menjaga kemuliaan ini. Jangan ikut-ikutan orang di luar Islam, jangan ikut-ikutan orang-orang yang katanya guru agama tapi ajarannya ngaco. Insya Allah hati kita diberikan terang di Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelum saya tutup, mari kita doakan Habibana Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Syahab dan Habib Hanif agar segera Allah datangkan pertolongan kepada beliau dan juga saudara Munarman dan juga siapa saja kaum muslimin dan orang-orang yang dalam keadaan susah, yang sakit, yang kurang sehat, yang hajatnya belum kabul, semuanya Allah tolong insya Allah semuanya. Dengan niat apa? Dengan niat al-muslim, akhul muslim, orang Islam, saudara orang Islam harus saling mendoakan. Yang salah diampuni dosanya, yang berdosa diampuni dosanya, yang salah dimaafkan dosanya, dan orang yang mengikut daripada mewakafkan tanah masjid ini, yang ikut bangun masjid ini, yang menjadi imam, yang menjadi muadzin, yang menjadi bilal, yang azan, siapa saja yang ikut terlibat dengan masjid ini, yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, menjadikan punya rahmat minal jinan, dan yang masih hidup dipanjangkan umur dalam keadaan sehat. Corona segera Allah singkirkan, kita hidup kembali dalam tentram sejahtera. Ya Allah, selamatkan negeri kami Indonesia dan selamatkan saudara-saudara Islam kami. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ya Allah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.